Prabowo diminta memimpin Board of Peace. Mendagri ungkap jumlah pengungsi bencana Sumatera berkurang. Pemprov Malut perbaiki 1.200 rumah tidak layak huni. Pemuda loncat di Mall Tang City. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih, peristiwa ekonomi, dan juga olahraga. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama dari buruh Indonesia yang tergabung inisiator Aliansi Buruh dan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian dan Kemerdekaan Palestina meminta Presiden Prabowo untuk memimpin Board of Peace Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Para buruh menginginkan Prabowo menjadi ketua bersama atau co-chair dalam pembangunan kembali Gaza Palestina. Sejumlah pimpinan organisasi buruh Indonesia yang tergabung inisiator Aliansi Buruh dan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian dan Kemerdekaan Palestina mendorong Presiden Prabowo Subianto agar memimpin Board of Peace Gaza yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Para buruh menilai Indonesia yang paling layak memimpin BOP Gaza. Selain karena sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia salah satu pendukung utama kemerdekaan Palestina. Opsi lain bagi Indonesia adalah menjadi ketua bersama atau co-chair dalam pembangunan kembali Gaza Palestina. Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat menyampaikan, Indonesia harus punya peran penting dalam kepemimpinan BOP Gaza. Hal ini harus dilakukan untuk menjaga tujuan didirikannya Board of Peace. Kita harus memastikan bahwa Presiden Prabowo adalah membawa mandat hampir 300 juta rakyat Indonesia yang memang sudah lama merindukan kemerdekaan Palestina dan perdamaian Palestina. Karena itu kita ingin memperkuat peranan Indonesia karena sekarang Presiden Prabowo, maka Presiden Prabowo juga menurut kami adalah yang paling berhak untuk ikut serta menentukan kebijakan langkah BOP. Salah satunya apa? Kalau misalkan kaum buruh yang memimpin BOP harusnya Indonesia, ya, dari sejarah, dari moral dan sebagainya ini lebih berhak. Tapi apabila itu tidak jadi, bisa dilakukan dengan cara co-chair, keketuaan bersama. Jadi ketua bersama. Jadi Indonesia menjadi salah satu ketua, Donald Trump ketua, mungkin dari satu yang lain menjadi ketua. Itulah yang memimpin. Karena kalau tidak, nanti kita tahu Amerika itu kan bagian dari masalah dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Dan kita curiga bahwa kalau diserahkan begitu saja kepada Amerika, maka apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia itu tidak tercapai. Karena itu kita mendesak Prabowo Subianto, Indonesia harus menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan dan perdamaian dalam BOP. Buruh Indonesia juga mendorong pemerintah RI agar setiap sen atau setiap rupiah yang disumbangkan untuk pembangunan kembali Gaza sepenuhnya dimaksudkan untuk kepentingan warga Gaza, termasuk melibatkan pekerja-pekerja warga Gaza atau Palestina dalam rekonstruksi Gaza. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Masjid Istiqlal siap menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah dan akan menggelar sholat tarawih pertama pada malam ini. Segala persiapan teknis sudah dilakukan oleh pihak masjid. Sedangkan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal akan membuka langsung rangkaian ibadah Ramadan di Masjid Istiqlal. Pemirsa, menyambut awal Ramadan, Masjid Istiqlal telah mempersiapkan berbagai hal dalam menyambut para jamaah yang akan melaksanakan sholat tarawih pertama di Masjid Istiqlal. Dan tadi Imam Besar Masjid Istiqlal yakni
Nazarudin Umar sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia ini tadi menyampaikan bahwa ada serangkaian agenda atau kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan di Masjid Istiqlal selama bulan Ramadan, yakni meliputi penampilan kori internasional dan juga ada kultum dari penceramah kondang. Dan kultum dari penceramah ini nantinya juga akan menggandeng atau mempersilahkan para pejabat-pejabat dan juga menteri-menteri bahkan mantan pejabat yang yang berperan penting di Indonesia ini untuk mengisi kultum atau ceramah di Masjid Istiqlal selama bulan Ramadan. Dan juga setelah itu juga akan ada salat tarawih yang dilaksanakan selama bulan Ramadan dengan 20 rakaat dan juga plus 3 rakaat witir. Jadi jumlahnya yakni ada 23 rakaat yang nantinya akan diselenggarakan sholat tarawih di Masjid Istiqlal. Dan juga dalam tarawih ini di Masjid Istiqlal akan melaksanakan atau membacakan 30 juz selama bulan Ramadan, di mana artinya ini dalam satu kali tarawih atau satu hari, yakni 1 juz dibacakan dalam pelaksanaan tarawih di Masjid Istiqlal. Dan tak hanya itu, juga akan ada tersedia di Masjid Istiqlal ini sudah menyediakan LCD begitu ya di setiap sudut agar saf-saf jamaah yang ada di belakang ini dapat menyaksikan penampilan atau bacaan imam-imam yang memimpin sholat tarawih ataupun kultum di depan syaf pada saat pelaksanaan sholat tarawih. Dan juga disediakan pelayanan dan juga sarana-prasarana lengkap ini khususnya bagi kaum difabel atau kaum disabilitas. Ini juga disediakan sarana-prasarana khusus ini untuk membuat kenyamanan para kaum disabilitas ini dalam melaksanakan ibadah di Masjid Istiqlal. Dan tak hanya itu, juga akan ada kegiatan selama Ramadan, yakni masyarakat bisa melakukan pengumpulan bantuan ini untuk masyarakat di Palestina dan juga bantuan untuk para masyarakat yang terkena musibah bencana alam di Sumatera dan juga Aceh. Dan Menteri Agama juga pada hari pertama sholat tarawih ini akan membuka atau mengisi ceramah dengan tema Green Ramadan Hijau dan juga Ramadan Bersama. Dan memang Menteri Agama juga akan memberikan tema ini diberikan oleh Menteri Agama sekaligus mengajak agar para jamaah ini dapat menjaga alam semesta dan juga bersahabat dengan alam. Dan tema tersebut juga diambil di tengah banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia selama ini. Dan juga keamanan untuk di Masjid Istiqlal sendiri selama bulan Ramadan atau selama nanti tarawih berlangsung, ini pihak dari Masjid Istiqlal juga sudah bekerja sama dengan Kapolsek, Kapolres, dan juga memang di sini disediakan atau tersedia banyaknya satpam-satpam yang sudah standby untuk menjaga Masjid Istiqlal, menjaga keamanan di Masjid Istiqlal. Dan tak hanya itu, memang di Masjid Istiqlal ini terkenal dengan keamanannya yang nomor satu begitu ya, keamanan yang memang cukup canggih, seperti saat para jamaah masuk ke dalam masjid ini tidak hanya langsung masuk, namun juga tersedia X-ray di depan pintu masuk, sehingga bagi para jamaah atau bagi orang-orang yang membawa alat senjata tajam atau alat-alat berbahaya ini, maka bisa terdeteksi langsung oleh mesin X-ray tersebut. Dan juga tersedia 400 CCTV biometrik sehingga para jamaah ini tidak bisa melakukan kejahatan di dalam Masjid Istiqlal, dikarenakan maka dalam CCTV biometrik tersebut wajah atau identitas para pelaku kejahatan di Masjid Istiqlal ini langsung akan dikenali dan langsung akan diberikan sanksi oleh pihak dari Masjid Istiqlal. Dan juga nantinya dalam pelaksanaan tarawih ini akan ada 2 imam yang memimpin sholat tarawih di Masjid Istiqlal ini. Imam tersebut kenapa ada 2 imam tarawih, dikarenakan memang nanti pada pertengahan pelaksanaan tarawih ini imam tersebut akan bergantian memimpin jalannya sholat tarawih. Dan tak hanya itu, daya tampung Masjid Istiqlal sendiri ini ada sekitar 250.000 jamaah atau dapat menampung sekitar 250.000 jamaah, sehingga diperkirakan pelaksanaan sholat tarawih ini
Di Masjid Istiqlal pada hari ini diperkirakan akan ada 200.000 jamaah, dan memang Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar ini menyebut bahwa semakin lama atau semakin mendekati akhir bulan Ramadan ini, pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Istiqlal ini akan semakin ramai oleh jamaah yang hadir. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2577 di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Dalam acara ini, AHY berharap perayaan Imlek 2026 yang menjadi Tahun Kuda Api dapat memberikan semangat, energi, dan kekuatan bagi seluruh masyarakat. Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2577 di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Kehadiran AHY ini didampingi langsung oleh Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, serta Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Dalam momentum Imlek 2026 yang bertepatan dengan Tahun Kuda Api, AHY mengajak seluruh lapisan masyarakat dapat memaknai simbol tersebut sebagai semangat kerja dan transformasi. Selain itu, dirinya menekankan bahwa komunitas Tionghoa memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan nasional, khususnya melalui peran ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ya, ini spesial sekali. Pertama kali saya turut merayakan Tahun Baru Imlek di Kota Batam, Provinsi Kepri. Saya bersama Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, termasuk juga Wakil Gubernur Provinsi Kepri, dan masyarakat, ribuan masyarakat berkumpul di kawasan Nagoya ini untuk merayakan sukacita saudara-saudara kita komunitas Tionghoa yang merayakan pergantian tahun baru Imlek 2577, Tahun Baru Kuda Api, dengan semangat, energi, kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan tahun ini semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberhasilan di berbagai profesi. Tentunya kita berharap Batam juga semakin maju, ditopang oleh dunia usaha, bisnis yang juga semakin berkembang, membuka lapangan pekerjaan, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Saya rasa ini menunjukkan bahwa Batam menjadi salah satu miniatur Indonesia, di mana menjadi pusat keberagaman multikultural yang dirayakan secara toleran dalam sebuah harmoni yang indah. Ini sebuah kekuatan bagi bangsa kita, dan mudah-mudahan Indonesia terus rukun dan bisa fokus pada transformasi ekonomi menuju Indonesia yang semakin maju ke depan. Begitu. Dan malam hari ini begitu indah ya, meriah sekali. Batam cantik dengan sentuhan wali kota, saya lihat di sana sini. Ya, hiasan yang mencerminkan sukacita Imlek, ditutup dengan tadi kembang api yang juga memukau, perpaduan seni budaya, bukan hanya yang khas Tionghoa, tapi juga Melayunya ada, Jawanya ada, yang Minangnya juga ada, macam-macam. Jadi artinya inilah racikan yang hanya dimiliki Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fahrizal Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Tahun Baru Imlek di Vihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat berlangsung secara hikmat. Para umat yang melaksanakan sembahyang bervariatif, mulai dari wilayah Jabodetabek hingga luar daerah. Selepas menunaikan sembahyang dari Vihara Dharma Bakti, para umat pun berkumpul bersama keluarga di tengah suasana Tahun Baru Imlek 2577. Umat yang menjalankan sembahyang Tahun Baru Imlek 2577 di Vihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat berlangsung secara khidmat. Puncaknya terjadi pada malam menjelang Imlek 16 Februari lalu hingga Selasa pagi. Meskipun demikian, para umat yang hendak menunaikan sembahyang juga terpantau hadir di siang hingga malam hari. Diketahui pelaksanaan sembahyang di Vihara Dharma Bakti ini digelar hingga pukul 9 malam pada Selasa waktu Indonesia bagian Barat. Umat yang hadir untuk menunaikan sembahyang pun bervariatif, mulai dari kawasan Jabodetabek hingga luar
luar daerah. Setelah pelaksanaan sembahyang, para umat pun menggelar kumpul keluarga bersama di sekitar kota Jakarta. Di sisi pengamanan, TNI dan Polri turut serta untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan sembahyang di Wihara Dharma Bakti. Satu hari ini Cece ngerayain Imlek bagaimana Kak? Dari pagi sampai malam nanti mungkin ada rencana apa begitu? Enggak, kayak kita sembahyang, terus jalan-jalan, terus makan-makan aja sih. Nggak ada kayak acara spesifik kayak kemana lagi gitu? Enggak. Cece Vivi, ini sejauh ini dari Cece sendiri merasakan momentum Imlek seperti apa nih Cece? Pada tahun ini ya, lumayan ramai ya seperti yang bisa dilihat di sini. Walaupun sudah lumayan sore, masih ada umat-umat yang beribadah. Boleh tahu kenapa Cece memilih ada berkunjung ke Wihara Dharma Bakti untuk sembahyang ini? Kalau ini mungkin karena ini dekat sama keluarga bibi saya yang satu lagi ya. Jadi setelah kalian mau paicia ke rumah dia, saya kesini dulu gitu. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan siswa Autobot School Klaten ikut memeriahkan Tahun Baru Imlek 2026 dengan menampilkan atraksi barongsai. Bukan atraksi menjadi penari, mereka menampilkan inovasi robot dan coding barongsai. Siswa Autobot School Klaten ikut memeriahkan Tahun Baru Imlek 2026 dengan menampilkan atraksi barongsai. Bukan atraksi menjadi penari, mereka menampilkan inovasi robot dan coding barongsai. Ada 2 anak kelas 2 SD yang menampilkan kreativitas mereka membuat coding untuk mengoperasikan robot beratraksi barongsai. Agar lebih menarik, robot yang ditampilkan menggunakan kostum barongsai. Robot itu dikendalikan 2 bocah masing-masing bernama Aurora Carol Natalie, 8 tahun, dan Rafael Matthew Kristanto, 9 tahun. Selama sepekan ini, mereka belajar khusus untuk membuat coding bisa menampilkan atraksi barongsai. Ada 3 robot barongsai masing-masing diberi nama Jimu, sensor suara dan atraksi barongsai. Melalui pemrograman yang dibuat 2 bocah itu, masing-masing robot menampilkan atraksi berbeda. Matthew mengungkapkan belajar coding tidak susah. Dia mengungkapkan membuat coding untuk robot barongsai menjadi pengalaman pertamanya. Pembimbing Autobot School Klaten, Benedikta Leoni Anik Pudianingsih, mengungkapkan pemrograman robot barongsai dilakukan untuk memeriahkan Imlek tahun ini. Mereka berharap Imlek tahun ini membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Dia menjelaskan Carol dan Matthew menjadi 2 anak dari 150-an anak yang belajar di Autobot. Selama ini, siswa di sekolah itu sudah menghasilkan banyak karya robotik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten, ribuan warga memadati kawasan alun-alun untuk menggelar tradisi munggahan. Tak hanya sekedar makan bersama, tradisi ini menjadi simbol refleksi diri dan pembersihan hati sebelum memasuki bulan penuh berkah. Suasana hangat penuh kebersamaan menyelimuti kawasan alun-alun Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten pada Selasa sore. Ribuan warga dari berbagai penjuru desa datang berbondong-bondong bersama keluarga dan kerabat untuk melaksanakan tradisi munggahan. Dalam tradisi tahunan ini, warga menggelar doa bersama disambung dengan acara puncak, yakni babacakan atau makan bersama di atas daun pisang. Beragam hidangan khas seperti nasi liwet, lauk pauk tradisional hingga aneka kue rumahan disantap dengan penuh sukacita sebagai wujud syukur. Menurut salah seorang warga, menuturkan bahwa munggahan mapak bukanlah sekadar perayaan semata, melainkan sarana untuk saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi. Selain itu, momen ini juga menjadi ajang edukasi bagi generasi muda agar tetap melestarikan budaya lokal di tengah arus modernisasi. Dalam rangka babacakan menyambut bulan suci Ramadan, yang mana kita di sini diundang oleh Bapak Camat untuk menghadiri acara babacakan yang biasa dilakukan tiap tahunnya bersama-sama kumpul sebelum bulan suci Ramadan untuk saling bersilaturahmi juga menikmati hidangan babacakan ini seperti tiap tahun yang sebelumnya telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Terus makanan ini dari mana dapatnya, dari pribadi atau dari iuran? Kebetulan hanya menghimbau saja ke Pak Camat untuk para instansi baik sekolah maupun pemerintahan untuk membawa bekalnya masing-masing ke hadapan ke alun-alun untuk mengitari seluruh alun-alun guna untuk bersama-sama melaksanakan babacakan. Pihak kecamatan mencatat, tahun ini merupakan kali keempat tradisi munggahan mapak diselenggarakan secara terpusat. Camat Menes, Usep Sudarmana, mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang menjadikan tradisi ini sebagai agenda tahunan yang dinanti.
Ini tahun keempat kita setiap menyambut bulan suci Ramadan melaksanakan yang namanya makan bersama munggahan. Bunga Mopak Ramadan itu artinya kita bergembira, senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Diikuti dari mana saja, Pak? Yang hadir banyak dari seluruh lapisan masyarakat termasuk para pelajar. Makanan disajikan bawa sendiri atau iuran atau seperti apa? Ada yang bawa sendiri, ada yang disajikan oleh panitia. Jadi campur aduk semua di sini. Ya, saya mengajak seluruh masyarakat Menes, yuk kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan segala sukacita, dengan senang hati, supaya memang ibadah puasa yang kita lakukan nanti itu diberikan keringanan, ya, diberikan kelancaran. Kemudian juga kita isi-isi di bulan suci Ramadan nanti dengan kegiatan-kegiatan positif. Dengan semangat kebersamaan dan nilai religius yang kental, tradisi munggahan Mapak menjadi bukti nyata kearifan lokal masyarakat Pandeglang dalam menyiapkan diri, baik fisik maupun batin, untuk menjalankan ibadah puasa. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Mendekati bulan Ramadan, warga ramai-ramai berburu daging sapi di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa siang. Meski harganya naik hingga tembus Rp150.000 per kilogram, namun warga tetap membeli untuk tradisi munggahan atau makan bersama keluarga dan kerabat sebelum melaksanakan ibadah puasa. Selasa siang, lapak pedagang sapi di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, dipadati warga yang akan membeli daging sapi. Para pedagang daging sapi pun tampak sibuk melayani konsumen, yang mayoritas ibu rumah tangga yang terus berdatangan sejak pagi hari hingga siang hari. Meski harga daging sapi naik dari Rp120.000 menjadi hingga Rp150.000 per kilogram, namun warga tetap membelinya untuk tradisi munggahan. Selain untuk tradisi munggahan atau makan bersama keluarga dan kerabat, sebelum melaksanakan ibadah puasa, warga membeli daging sapi untuk kebutuhan saat puasa. Rp150.000. Iya, buat puasa, buat sahur pertama, buat apa sih? Buat munggahan. Rp150.000, kalau iga Rp90.000. Enggak sih, buat apa sih? Buat 1 tahun sekali kan, insya Allah diusahain gitu. Buat anak, buat suami. Ya mudah-mudahan sih turun. Mudah-mudahan sih mau lebaran turun lagi lah. Daging biasa bisa. Iya dong buat sahur. Harganya 14 katanya. Nggak tahu tapi bisa dinego apa enggak. Tinggi. Ya kalau hari biasa 120 katanya. Kalau mau menjelang Ramadan mah jadi 14. Murahin aja gitu. Jangan terlalu tinggi harganya. Pedagang sapi mengatakan sejak pekan terakhir, harga daging sapi berada di kisaran Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Naiknya harga daging sapi di tingkat rumah potong hewan dari Rp100.000 menjadi Rp107.000 per kilogram membuat harga daging di pasaran naik. Sekarang harga daging menaikkan 150.000 karena harga daging itu kan naik. Jadi kalau ini kan kadang-kadang kita tergantung penawaran. Kadang ada yang 15, ada yang 14, tergantung pembeli. Paling kita normalnya harga 14. Harga ya baru mulai seminggu ini ya mau ke puasa. Karena mau senggolan. Kemarin kan ada penaikan sapi, harga sapi. Jadi kan dari RPH-nya, dari karkasnya kan karena 107 ya, 107. Sebelumnya 100 ya, 100.000. Karkas 12, 120, 120. Paling kadang 115, 120. Paling segitu doang. Pedagang dan konsumen berharap harga daging sapi kembali normal saat Ramadan nanti. Mujaya Platu Marisa, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 18 Februari 2026 ini. Dengan demikian, sholat tarawih pertama bagi warga Muhammadiyah akan dilaksanakan pada kemarin Selasa malam 17 Februari 2026.
Ratusan jamaah Muhammadiyah memadati Masjid Baitusi Syifa Pondok Kopi Jakarta Timur untuk mengikuti kegiatan sholat tarawih pertama pada Selasa malam. Para jamaah mengikuti kegiatan sholat tarawih berjamaah pertama dengan mendengarkan kultum yang dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah dengan melaksanakan 11 rakaat. Syul Sani, Ketua DKM Masjid Baitusi Syifa mengatakan, pimpinan Pusat Muhammadiyah telah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Sholat tarawih diikuti sebanyak 400 jamaah di hari pertama yang cukup antusias memenuhi area masjid di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat tarawih yang pertama sesuai dengan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah dari Majelis Tarjih dan Tajdid bahwa untuk Ramadan tahun ini jatuh di hari Rabu tanggal 18 Februari 2026. Sehingga untuk tarawih pertama sudah otomatis dilaksanakan di hari ini ya, Selasa tanggal 17 Februari 2026. Dalam kegiatan sholat tarawih ini tadi sebelum melaksanakan sholat tarawih diawali dengan kultum. Kultum ini kurang lebih 10 menit, 7-10 menit dengan tema menyambut Ramadan dengan gembira dan syukur. Untuk jamaahnya, alhamdulillah tadi bisa dilihat ini di sini penuh. Untuk jamaah laki-laki kurang lebih 250 sampai 300 karena penuh di sini. Kemudian untuk perempuan itu kurang lebih 120 orang. Untuk sholat tarawih pertama ini yaitu sebagai imam yaitu Ustadz Revan Ustadz Revan Syah. Kemudian untuk rokaatnya kita 11 rokaat, yakni dengan 4 rokaat 1 kali salam, 4 rokaat 1 kali salam, diakhiri dengan tarawih 3 rokaat. Sholat tarawih merupakan ibadah sunnah yang sangat istimewa dan hanya dapat dilakukan selama bulan Ramadan, menjadikannya momen yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim. Dari Jakarta Timur, Nandityo, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, harga daging sapi di Pasar Cigombong, Bogor, Jawa Barat sehari menjelang puasa terus bergerak naik. Namun berbeda dengan harga daging sapi, harga cabai dan harga bawang justru malah berangsur turun. Sehari memasuki puasa Ramadan, harga daging sapi di pasar tradisional Cigombong, Kabupaten Bogor terus merangkak naik. Rabu pagi kenaikan harga daging sapi disebabkan lantaran sulitnya mendapatkan bahan daging sapi, sehingga mengalami kenaikan yang signifikan. Harga jual daging sapi dari Rp100.000 per kilogram kini naik di kisaran Rp140.000 setiap per kilonya. Sementara sejumlah harga cabai dan bawang mengalami penurunan. Harga cabai dan bawang yang sebelumnya dijual di kisaran Rp120.000 per kilogram, kini menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Naik ya? Iya bang. Kilonya berapa bang? Kilo 14. Kilonya 14. Kenaikan ini dirasa kapan pak? Dari kemarin. Jelang Idul Fitri, Lebaran aja ya? Iya. Munggahan. Banyak yang dikeluhkan itu Pak dari barangnya lagi kosong ini. Lagi susah banget jalannya. Naiknya berapa persen Pak? Kalau sehari-hari biasanya ngitung 13,5. Enggak ini sih, enggak perlu gede naiknya. Udah terlalu signifikan ya naiknya. Iya. Tapi minat masyarakatnya masih tinggi ya Pak? Masih. Kalau kenaikan mah turun dikit. Kalau pas sebelum hari Minggu tuh naik semua. Karena mah turun. Paling besok naik lagi. Pas cabe, bawang sama ini nih, tomat, mangkol. Mana harganya? Enggak. Tetap semangat kalau masalah jualan. Yang penting barangnya ada, kualitas bagus, pembelinya ada. Gitu. Cuma 10% doang. Turun cuma 3%. Sampai waktu hari Minggu sampai 120 per kilo. Sekarang mah cuma 110.000. Jadi turun dikit lah.
Kalau per kilo sih bisa, karena 100 langsung. Ya, yang penting barangnya harus selalu ada lah, jangan sampai kosong. Kalau masalah harga bisa bermain. Meski kenaikan hal biasa setiap menjelang bulan Ramadan, namun para pedagang berharap harga bisa kembali normal, terlebih saat memasuki bulan puasa. Dari Bogor, tim jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memberikan arahan terkait ketertiban umum jelang bulan suci Ramadan. Rano Karno menegaskan tidak ada tindakan sweeping dari pihak manapun terhadap tempat makan serta meminta Satpol PP untuk tetap humanis dalam menertibkan para pedagang kaki lima. Menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kondusivitas kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan bahwa aturan terkait operasional tempat makan sudah jelas dan pemilik usaha dihimbau untuk saling menghormati dengan memasang tirai pembatas. Ia juga menegaskan bahwa tindakan sweeping oleh ormas tidak diperbolehkan karena hal tersebut merupakan wewenang aparat penegak hukum. Selain itu terkait penertiban pedagang di kawasan Tanah Abang yang kerap menggunakan mobil dan gerobak, Rano Karno meminta Satpol PP untuk tetap melakukan penertiban demi kelancaran arus lalu lintas. Namun ia menekankan agar proses penertiban dilakukan secara bijak dengan tetap memberikan ruang bagi para pedagang untuk mencari nafkah, terutama di momen menjelang Lebaran yang menjadi masa ramai bagi para pelaku usaha. Boleh larangan ormas itu saat Ramadan itu seperti apa, Pak? Sebetulnya kalau larangan ormas itu dari tahun ke tahun juga jadi arahan. Karena restoran atau warung sekarang juga udah tahu lah. Kalau memang dia buka pasti dia tutup. Dia pakai tirai. Itu udah umum sebetulnya. Ya, saya di pemerintah terus tahun 2 tahun di Banten juga seperti itu. Tapi artinya kita tidak boleh, pemerintah daerah, Pak Gubernur tidak boleh pesan mengingatkan. Ya misalnya hari ini kita sepakat mau puasa sekarang monggo, mau puasa besok ya monggo. Puasa ini kan ibadah unik. Puasa ini ibadah kita langsung sama Allah. Kita nggak perlu manusia. Yang kita puasa sekarang tiba-tiba di dalam rumah kita makan juga nggak tahu masyarakat, artinya puasa ini unik. Puasa itu apa, ibadah kita langsung. Nah kita pemerintah mengingatkan. Bahkan juga misalnya restoran harus ada jam buka. Itu udah protap udah tahun ke tahun pasti. Cuman kadang-kadang suka ada juga yang dahil kan. Mungkin nggak diingetin nih, udahlah. Nah, nanti kayak gitu Satpol PP turun. Tapi nggak usah lah. Kita udah tahu cara seperti apa. Saya juga udah bilang sama Satpol PP, kita tertibkan boleh, tapi kasih ruang. Karena kita tahu misalnya pasar Tanah Abang sekian tahun sepi, kosong, pedagang. Sekarang lagi momen-momen. Nah, emang begitu, waduh namanya jual pakai mobil, pakai gerobak. Akhirnya jalan nggak enak. Kita himbau aja yuk, kita atur yuk gimana caranya. Kalau seminggu 2 minggu nggak bisa, harus diingetin. Jadi ya itulah konsekuensi dari pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan kesejahteraan ekonomi masyarakat selama bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. TNI rampungkan jembatan Aramco, mobilitas warga kembali lancar. Informasi selengkapnya sejadah, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi bencana Sumatera telah berkurang. Tito menyebut awalnya terdapat sebanyak 2 juta pengungsi, sehingga kini berkurang hanya tersisa 12.944 orang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
menjelaskan bahwa jumlah pengungsi bencana Sumatera kini mencapai sebanyak 12.944 yang sebelumnya sebanyak 2 juta pengungsi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito menyebut, korban yang mengungsi di Sumatera Barat saat ini sudah tidak ada lagi dari yang sebelumnya sebanyak 16.164 orang. Pasalnya, para pengungsi telah mendapatkan bantuan hunian sementara dan dana tunggu hunian dari pemerintah. Sementara itu, di wilayah Sumatera Utara masih terdapat 850 pengungsi, sedangkan wilayah Aceh terdapat sebanyak 12.144 orang. Kemudian dari data yang di Sumatera Barat kami satu-satu, untuk Sumatera Barat pengungsi saat ini sudah 0, dari sebelumnya 16.164. Ada yang sudah pulang kembali mendapatkan bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan maupun sedang, sedangkan yang berat atau hilang tinggal di Huntara maupun mendapatkan dana tunggu hunian. Jadi alhamdulillah untuk Sumatera Barat kami sudah melakukan pengecekan di 16 kabupaten kota yang terdampak tidak terdapat pengungsi di tenda. Kemudian Sumatera Barat yang meninggal lebih 267 dan yang hilang adalah 70 orang. Kami lanjutkan untuk Sumatera Barat, 16 dari 19 kabupaten yang ada terdampak, 25 kecamatan dan desa 568. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa bantuan diaspora di Malaysia untuk korban bencana saat ini masih tertahan oleh Bea Cukai. Bantuan tersebut dikumpulkan oleh warga Aceh yang tinggal di Malaysia sebagai bentuk dukungan kepada korban yang terdampak bencana Sumatera pada November lalu. Diaspora di Malaysia mengirim bantuan berupa minyak goreng, makanan siap saji, pakaian baru, air mineral, hingga Al-Quran untuk korban yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh. Bantuan tersebut telah siap untuk dikirimkan ke pelabuhan Kruenggeke, Lok Sumawe, Aceh. Namun saat ini bantuan itu tertahan oleh Bea Cukai. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan kiriman barang berasal dari komunitas masyarakat Aceh yang kini tinggal di Malaysia. Tito menegaskan bahwa selama bantuan bukan berasal dari pemerintah Malaysia atau government to government, maka seharusnya bisa diterima. Ada bantuan dari diaspora Aceh. Kita tahu bahwa di Malaysia ada lebih kurang hampir 500.000 warga Aceh yang bekerja di sana, yang memiliki hubungan keluarga. Mereka selain membantu keluarganya masing-masing, bantuan uang, tapi mereka juga mengumpulkan barang-barang pangan terutama. Nah ini yang kami mohon bantuan dan mohon dukungan dari pimpinan DPR RI, Bapak Ibu sekalian. Ada datanya kami sampaikan dan setelah ini mereka sudah siap barangnya dikirim dari Port Klang di Kuala Lumpur, akan dikirim ke pelabuhan di Lok Sumawe, pelabuhan Kruenggeke namanya. Tapi sekarang masih tertahan karena dari Bea Cukai belum mengizinkan masuk. Nah, ini adalah bantuan dalam bentuk keluarga. Kami sudah menyampaikan saat itu pada Bapak Presiden, sepanjang itu adalah bukan dari G2G, silakan diterima. G2G harus melalui Menlu. Nah kemudian ini bukan G2G, tapi dari komunitas masyarakat di sana yang ada hubungan keluarga, yang mereka bekerja di Malaysia. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kabar baik datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, mengungkapkan pihaknya akan menambah anggaran transfer ke daerah atau TKD untuk 3 provinsi yang terdampak bencana wilayah Sumatera. Purbaya menyebut total anggaran tambahan TKD untuk tahun 2026 di berbagai daerah yakni sebesar 10 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa
menjelaskan sebanyak 67 daerah di 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatera akan menerima anggaran tambahan. Penambahan anggaran ini merupakan usulan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sehingga telah disetujui. Anggaran tambahan TKD di 3 provinsi ini berjumlah sebesar 10,56 triliun. Purbaya mengatakan tambahan alokasi TKD tersebut paling lambat dicairkan pada tanggal 28 Februari mendatang. Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar 10,65 triliun. Jadi bukan angka yang 7 atau 8, kita ambil yang maksimal sesuai dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri. Ada 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD dan 20 daerah tidak terdampak yang mengalami penurunan TKD. Semuanya akan direvisi ke atas. Tambahan alokasi berupa penyelesaian kurang bayar DBH, DBH tambahan, DAU tambahan, dan dana otsus untuk Aceh. Kalau kita lihat halaman 14 tadi, realisasi bisa diperbesar, nggak bisa ya? Oh, ini kecil banget. Nah, play. Kalau kita lihat sampai dengan 17 Februari 2026 itu kita sudah transfer sebesar ketiga daerah itu 13 triliun rupiah, dibandingkan dengan tahun lalu tanggal yang sama itu hanya 10,78 triliun rupiah. Jadi lebih besar, sudah 30% dibanding tahun yang lalu. Kalau kita lihat halaman berikutnya, halaman 29, itu kita lihat juga sih berapa sih keadaan keuangan mereka. Sorry. Slide nomor 29 nggak bisa kasih lihat, apa 16. Itu kita lihat di Januari tahun 2026 tuh keadaan keuangan daerah cukup. Di Aceh itu ada 3,5 triliun, Sumatera Utara provinsi ada 4,5 triliun, Sumatera Barat ada 1,8 triliun. Jadi mereka punya cash 9,9 triliun. Jadi kita pastikan waktu itu uang bukan masalah bagi mereka untuk membangun atau menangani bencana. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR yang menggelar rapat koordinasi bersama Satgas Besutan Pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Rapat ini membahas percepatan rehabilitasi dan evaluasi penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera. Pada hari ini kita akan mengadakan rapat evaluasi penanganan pasca bencana alam Sumatera. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR kembali menggelar rapat koordinasi ketiga bersama Satgas Pemulihan Pasca Bencana Besutan Pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan dihadiri sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dasko mengatakan pihaknya ingin memastikan roda pemerintahan di daerah terdampak dapat kembali normal saat memasuki bulan suci Ramadan. Dirinya menyebut meski Medan cukup sulit, namun kini sudah tidak ada lagi daerah yang terisolir, khususnya untuk daerah Aceh. Selain itu, rapat ini juga turut membahas perkembangan hunian sementara sekaligus pembersihan lingkungan usai dilanda banjir dan longsor. Pada hari ini kita akan mengadakan rapat evaluasi penanganan pasca bencana alam Sumatera yang kita hadirkan menteri-menteri terkait sehubungan dengan evaluasi dan koordinasi saat rapat terakhir di Banda Aceh tanggal 10 Januari 2026. Yang mana pada saat itu ada beberapa kesimpulan rapat, yaitu yang pertama bahwa kita targetan sebelum bulan puasa roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan, dan alhamdulillah kita monitor bahwa hanya tinggal sedikit yang masih tersendat-sendat jalannya. Kemudian kita bicara soal normalisasi sungai, infrastruktur daerah terisolir, dan kita sudah monitor bahwa
daerah terisolir di Aceh terutama sudah tidak ada, walaupun medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir. Dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini. Kemudian penyediaan Nuntara yang akan kita mendengar hari ini, progres kerjanya sampai sejauh mana, dan pembersihan lingkungan. Mungkin kami minta kepada Ketua Satgas dari pemerintah untuk kemudian memberikan beberapa paparan. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Kodam 1 Bukit Barisan menuntaskan rehabilitasi jembatan Aramco di Kelurahan Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jembatan yang sempat rusak kini dapat kembali digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Satgas Gulbencal Kodam 1 Bukit Barisan merampungkan rehabilitasi jembatan Aramco di lingkungan 2 Batu Rosak, Kelurahan Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Progres pekerjaan telah mencapai 100% dan jembatan kini sudah dapat dilintasi kembali oleh masyarakat. Sebelumnya kerusakan pada struktur lapa akibat faktor usia sempat menghambat akses warga antar lingkungan, termasuk menuju 4 Huta Tonga dan 5 Dolok Sangkunur. Proses rehabilitasi melibatkan personel TNI Angkatan Darat dari Korambil 19 Yasis, Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Denzibang, serta Yonif TP 901 bersama pekerja dan warga setempat. Tahapan pekerjaan meliputi pembongkaran bagian rusak, pemasangan struktur Aramco, serta penguatan pondasi dan tiang penopang untuk memastikan konstruksi lebih kuat dan tahan lama. Warga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dan TNI dalam membangun kembali jembatan yang menjadi akses penting bagi warga masyarakat. Berterima kasih kepada Bapak-Bapak TNI dan kami bersyukur kepada TNI supaya jalan kami ini atau jembatan kami nggak rusak untuk selamanya. Terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih kepada Bapak Kasat, terima kasih kepada Bapak TNI telah membangun jembatan kami sehingga kami tidak terhalang lagi untuk belanja ke Pekan Sematani Hari. Terima kasih. Masyarakat di sini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak TNI bahwa sudah memperbaiki jembatan. Kami bisa bawa hasil petani kami keluar. Selama ini tidak bisa kami membawa hasil petani kami. Saya mengucapkan kepada Bapak Presiden dan TNI mengucapkan terima kasih. Dengan rampungnya jembatan Aramco ini, akses transportasi dan distribusi masyarakat di wilayah Sangkunur diharapkan kembali lancar serta mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Satuan Tugas Kodim 0106 Aceh Tengah terus mengebut pembangunan jembatan gantung Kalaili di Kecamatan Lingge. Hingga pertengahan Februari 2026, progres pembangunan jembatan ini telah mencapai hampir 50%. Jembatan gantung sepanjang 100 meter dibangun sebagai akses penghubung antara desa Awak dengan sejumlah kampung di pemukiman Wih, Dusun Jamat. Hingga pertengahan Februari 2026, progres pembangunan telah mencapai 48,5%. Jembatan sepanjang 100 meter ini akan menjadi penghubung utama yang selama ini mengandalkan akses terbatas dan beresiko saat musim hujan. 4 titik abutmen sebagai pondasi utama telah rampung dicor, tower pilon berdiri kokoh, dan pekerjaan berlanjut pada pemasangan glogor serta pembentangan siling bawah sebagai struktur penopang utama. Personel gabungan lintas satuan bersama teknisi bekerja setiap hari untuk memastikan setiap tahapan konstruksi sesuai standar keamanan. Kehadiran jembatan Kalaili diharapkan mampu membuka keterisolasian, mempercepat mobilitas warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman Aceh Tengah. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Dan semangat gotong royong mewarnai pembangunan jembatan Perintis Garuda di Kampung Padang Galundi, Nagari Tatarak Tampati, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Pembangunan ini menjadi wujud sinergi TNI Angkatan Darat bersama masyarakat dalam membuka akses dan memperkuat konektivitas wilayah perdesaan.
Di Kampung Padang Galundi Nagare Taraktak Tampati, pembangunan jembatan perintis Garuda terus berlangsung di tengah semangat gotong royong TNI dan juga masyarakat. Jembatan ini dibangun untuk membuka akses yang lebih aman dan layak bagi warga yang selama ini mengandalkan jalur sementara. Hingga pertengahan Februari, progres pembangunan telah mencapai 43,93%. Sejumlah tahapan awal mulai dari pembersihan lokasi, pemasangan bom plank, hingga penggalian telah diselesaikan sepenuhnya. Personil TNI bersama dengan warga terus bekerja menyelesaikan konstruksi lanjutan termasuk pembuatan struktur garpu dan juga encor yang juga menjadi bagian penting kekuatan jembatan. Diharapkan jembatan perintis Garuda ini kelak mempermudah akses anak-anak menuju sekolah, petani mengangkut hasil panen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Jana Bila, Simpo TV, melaporkan. Senongan sebagai upaya untuk mencegah infeksi saluran kemih atau ISK pada anak-anak di wilayah terdampak banjir, relawan kesehatan TCK Batch 3 menggelar kegiatan sunatan massal di Simpang 3, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kesehatan dan kebersihan anak-anak di masa pemulihan pasca banjir. Sunatan massal digelar relawan kesehatan TCK Batch 3 di Simpang 3 Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan anak-anak di wilayah terdampak banjir. Kegiatan ini dilaksanakan karena masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi, sekaligus memberikan edukasi mengenai manfaat hitan dalam menjaga kebersihan dan juga mencegah risiko infeksi. Melalui program sunatan massal, layanan kesehatan hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus meringankan beban orang tua yang terdampak bencana. Kegiatan ini juga diharapkan memberikan harapan baru bagi keluarga di masa pemulihan, serta meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak ke depan. Kegiatan sunatan yang kami lakukan adalah hasil dari screening yang kami lakukan di posko pengungsian, di rumah-rumah warga, serta screening di lingkungan masyarakat. Dan kami menemukan beberapa permasalahan kesehatan, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi, sehingga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah infeksi di saluran kemih, khususnya untuk anak laki-laki yang belum melakukan. Relawan berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan anak, serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari SPPG Sukabumi yang menyajikan MBG dengan konsep prasmanan untuk ciptakan kebersamaan siswa. Para siswa antusias menikmati menu bergizi sembari tetap tertib untuk mengantri. Untuk menciptakan suasana kebersamaan di sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Gunung Puyuh Keramat, Kota Sukabumi, Jawa Barat, menyajikan makan bergizi gratis dengan konsep prasmanan. Berbeda dari biasanya, siswa dapat memilih sendiri menu yang mereka inginkan di teras SMP Negeri 4, Kota Sukabumi. Menu hari itu cukup menarik, mencakup ayam goreng katsu, tahu susu, capcay, semangka, melon, dan susu. Para siswa antusias tetapi tetap tertib mengantre. Sementara petugas SPPG menjaga kebersihan dan higienitas dengan memakai masker, penutup kepala, dan sarung tangan. Usai makan, belasan siswa terlihat gembira dan menyatakan senang dengan pengalaman baru ini. Mereka berharap menu MBG ke depan lebih bervariasi dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyediakan makanan bergizi setiap hari di sekolah. Dan untuk Pak Prabowo mengadakan MBG itu mantap sekali. Membuat uang awet. Terima kasih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jasa Marga tanam 500 pohon di Tol Japek. Informasi selengkapnya saja. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Simpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Presiden Prabowo Subianto, menegaskan diplomasi ekonomi harus menguntungkan Indonesia. Kebijakan dan perundingan internasional diarahkan untuk penguatan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 15 Februari 2026 untuk membahas strategi menghadapi dinamika ekonomi global. Pertemuan sore itu difokuskan pada penguatan posisi Indonesia dalam perundingan ekonomi internasional. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa diplomasi ekonomi tidak boleh hanya bersifat jangka pendek atau transaksional, melainkan harus memberikan dampak nyata pada penguatan struktur ekonomi nasional. Peningkatan produktivitas industri dalam negeri dan penguatan rantai pasok global menjadi prioritas utama. Presiden juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada hasil konkret bagi bangsa dan negara. Pertemuan ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo agar diplomasi ekonomi Indonesia tetap berdaulat, strategis, dan menguntungkan kepentingan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri kirab budaya yang diselenggarakan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Atraksi budaya kegiatan ini juga melibatkan pelaku UMKM dan seniman lokal. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri kirab budaya yang diselenggarakan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kehadiran Jokowi menarik perhatian warga yang memadati lokasi acara. Mengenakan kemeja putih, topi putih, dan celana hitam, Presiden ke-7 Joko Widodo tampak membaur dan menyapa masyarakat yang hadir dalam kirab budaya tersebut. Jokowi juga didampingi Wakil Ketua Umum PSI Isyana Bagus Oka, di mana suasana semakin meriah saat Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep membuka acara. Selain menampilkan atraksi budaya, kegiatan ini juga melibatkan pelaku UMKM dan seniman lokal. PSI berharap kirab budaya dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Kaisang juga menyebut sebelum agenda kirab, DPP PSI telah mengunjungi lokasi pengungsian korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal untuk menyalurkan bantuan kebutuhan dasar. PSI meyakini kemajuan daerah akan semakin kuat jika politik, kebudayaan, solidaritas sosial, serta pemberdayaan UMKM dan seniman dapat berjalan bersama. Dari Tegal, Jawa Tengah, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengungkapkan pihaknya telah menyalurkan sebanyak 16 unit kapal nelayan kepada warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Bantuan ini untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat, mengingat kawasan Rempang merupakan salah satu kawasan transmigrasi. Pemerintah kini terus melakukan berbagai upaya dalam memastikan program pengembangan kawasan transmigrasi di kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengatakan, situasi kawasan transmigrasi Rempang dalam 1 tahun terakhir sudah semakin kondusif. Kondisi ini dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan iklim investasi yang stabil di Batam. Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga telah menyalurkan sebanyak 16 unit kapal yang diperuntukkan bagi nelayan khususnya masyarakat di kawasan Rempang. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas support kepada Pak Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kami setiap waktu juga melakukan laporan kepada beliau. Kerjasama kami mensupport BP Batam dan pemerintah Kota Batam. Alhamdulillah kalau rekan-rekan media ikuti selama tahun terakhir ini kan situasinya juga lebih cenderung damai, peaceful, sehingga menghadirkan iklim investasi yang juga cukup nyaman untuk semuanya. Itu yang nanti akan kami terus bangun. Pada prinsipnya sekarang ini kami laporkan juga ada 16 kapal nelayan yang sudah kami berikan kepada masyarakat, dan harapannya mereka tidak hanya sekedar pindah ke tempat yang baru, tapi juga ada pekerjaan yang terus menghasilkan pendapatan untuk kesejahteraan mereka. Terima kasih ya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Farizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan lebih dari 40.000 peserta BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional telah mengajukan reaktivasi setelah sebelumnya dinonaktifkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan
lebih dari 40.000 peserta BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional telah mengajukan reaktivasi setelah kepesertaannya sempat dinonaktifkan. Data tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar di Jakarta. Menurut Gus Ipul, dari jumlah tersebut sekitar 2.000 peserta memutuskan berpindah ke skema mandiri karena merasa sudah memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar iuran sendiri. Hal ini dinilai menjadi indikasi positif bahwa sebagian masyarakat mengalami peningkatan kondisi ekonomi. Kemensos menegaskan, program jaminan kesehatan nasional akan terus dijaga keberlanjutannya demi menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat rentan. Dari 11 juta itu sudah ada 40.000 lebih yang melakukan reaktivasi. 2.000 diantaranya beralih ke PBI, beralih ke Mandiri. Meskipun dia sudah beralih ke Mandiri, tetap kita lakukan ground check ya untuk memastikan apakah penerima manfaat tersebut bisa terus lewat Mandiri atau juga nanti beralih ke PBI lagi. Jadi itu semua terus kita lakukan setiap 1 bulan ya, yang mudah-mudahan ini makin akurat. Dari Jakarta, Kian Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen bahwa pembangunan ekonomi penting, namun yang lebih penting memastikan bahwa pengelolaannya tetap berkelanjutan demi menjaga hutan tetap lestari. Hal tersebut disampaikan Menhut saat meninjau lokasi pengembangan peternakan sapi pada 16 Februari 2026. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasim Joyo Hadikusumo, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, dan Wamen Hilirisasi dan Investasi Tudotua Pasar Ibu meninjau lokasi pengembangan peternakan sapi pada Senin 16 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Menhut menegaskan komitmennya bahwa pembangunan ekonomi penting, namun yang lebih penting memastikan bahwa pengelolaannya tetap berkelanjutan demi menjaga hutan tetap lestari. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa program ketahanan pangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi harus tetap seimbang dengan tetap menjaga hutan. Selain itu, peninjauan pengembangan peternakan sapi ini pun sebagai bagian dari dukungan program ketahanan pangan nasional di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Di saya, Pak, terus terang, saya diperintah juga oleh Pak Presiden untuk memang mencoba membalance antara pertumbuhan ekonomi dan menjaga lingkungan hidup. Ini suatu hal yang memang penting kita lakukan. Jadi antara development dengan ekologi, kelestarian hutan dengan pembangunan. Kita semua setuju, kita penting pertumbuhan, growth penting, job creation penting, karena itu yang akan membuat masyarakat sejahtera. Tapi saat bersamaan agar semua ini menjadi sustain, berkelanjutan, maka kita juga jaga alam kita. Insya Allah kami di Kementerian Kehutanan paham sekali apa yang diharapkan oleh Pak Presiden. Tapi saat bersamaan Pak Presiden juga meminta saya untuk tadi membalance antara development dengan environment. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Kasih Sayang pada Jumat 14 Februari 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara meluncurkan program penanganan 1.200 unit rumah tidak layak huni. Program tersebut merupakan aksi nyata pemerintah untuk masyarakat Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara meluncurkan program penanganan 1.200 unit rumah tidak layak huni atau RTLH 2026 yang dipusatkan kawasan Maliaro, Kota Ternate pada 14 Februari 2026. Peluncuran yang dimajukan ke bulan Februari ini lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya yang dilakukan untuk menghindari kendala musim hujan di akhir tahun yang kerap menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas hasil. Dengan target 1.200 unit rumah di tahun ini, meningkat signifikan dibandingkan 700 unit pada periode sebelumnya. Mohon maaf karena ini hari Sabtu, karena kita sebentar lagi sudah mau ada libur cukup panjang dan akan segera memasuki bulan puasa. Jadi kita secara simbolis untuk melaunching program penanganan rumah tidak layak huni hari ini tanggal 14 Februari. Happy Valentine buat semua yang merayakan. Dan karena ini adalah hari Valentine, hari kasih sayang, ini adalah bentuk kami Pemprov Maluku Utara mewujudkan kasih sayang kami kepada mereka yang membutuhkan, yang masih jomblo, rayakanlah dengan diri sendiri dengan mengasihi diri masing-masing. Ibu Rani adalah penerima manfaat. Cantik sekali Ibu hari ini sih Ibu. Ini nanti akan menjadi nomor 1 RTLH 2026. Pengalaman 2025 banyak hal-hal teknis di lapangan yang kita menjadi catatan untuk kita perbaiki. Salah satunya adalah tahun ini ada cetakan yang mana ada cetakannya enggak?
Nah, ini adalah bentuk rumahnya, sudah kita desain kurang lebih hampir sama seperti ini. SOP-nya akan di-print bagus dan ditaruh di setiap rumah yang akan renov. Jadi ibu bisa lihat nanti kalau rumahnya udah jadi, pada saat serah terima sebelum ibu tanda tangan, pastikan bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya tidak seperti ini, ibu jangan tanda tangan. Karena tidak mungkin saya bisa mengontrol semuanya, jadi kontrolnya tuh harus dari penerima bantuan masing-masing. Jadi karena ini adalah bantuan kepada ibu tidak boleh tanda tangan tanpa ibu menghitung. Dan di akhirnya ibu tidak boleh menyalahkan petugas ketika ibu tidak menghitung, ibu tanda tangan, kemudian tidak cukup, tidak jadi, terus ibu salahkan pengawas. Tidak boleh juga seperti itu. Ya, jadi ibu bertanggung jawab untuk menghitung sebelum tanda tangan yang diterima sesuai dengan berita acara bahan materialnya. Anggarannya hanya 60 juta. Dalam 60 juta itu dibuka 10-15% sesuai dengan kesepakatan untuk biaya tukar. Itu akan dikasih tunai. Kemudian uang sisanya sekitar 45 juta akan dikasih dalam bentuk material seperti ini. Program ini mencerminkan penanaman arah kebijakan penanganan kemiskinan yang tidak hanya sekedar membangun rumah, namun juga memperkuat sistem pelaksanaan, menjaga martabat warga, dan memastikan akuntabilitas kebijakan publik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Jasa Marga meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, selain melakukan perbaikan jalan berlubang di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek serta momen Hari Pers. Pada Rabu pagi, jajaran direksi PT Jasa Marga Trans Jawa melakukan penanaman pohon di area lahan terbuka atau di pinggir jalan tol Jakarta Cikampek. Inilah upaya yang dilakukan oleh jajaran direksi PT Jasa Marga Trans Jawa Tol menggandeng awak media untuk turut serta menanam sejumlah jenis pohon di lahan terbuka atau tepatnya di kilometer 9, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penanaman berbagai jenis pohon di areal ruang terbuka hijau ini selain memberikan penampakan estetika yang indah, juga bentuk keseimbangan antara perkembangannya pembangunan infrastruktur dengan keberlanjutan pelestarian terhadap lingkungan. Rudi Kurniadi selaku Direktur Utama PT Jasa Marga Trans Jawa Tol mengatakan, penanaman berbagai pohon ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan diharapkan memberikan manfaat ekologis seperti membantunya penyerapan air hujan dan juga mengurangi dampak perubahan iklim. Ya, jadi memang itu Jasa Marga Group penanaman periode yang sekali lagi menjaga lingkungan itu wajib merupakan komitmen kami dan dalam hal menjadi publik yang hijau dan bisa keseimbangan antara pilihan infrastruktur dan yang dilakukan. Lebih jauh, Rudi menambahkan sebanyak 500 pohon dengan berbagai jenis seperti abebuya, flamboyan, mahoni hingga kembang merah ditanam di sepanjang ruas terbuka hijau Trans Jawa. Meski demikian, Jasa Marga juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang akan menggunakan akses tol Trans Jawa pada saat menjelang libur Idul Fitri nanti, seperti perbaikan jalan tol yang berlubang, peningkatan pelayanan gerbang tol hingga rest area. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, angkat bicara perihal maraknya jukir liar yang meresahkan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dirinya menegaskan dalam jangka waktu 2 hingga 3 hari ke depan, polemik ini dapat ditangani. Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan penanganan intensif terhadap kehadiran jukir liar meresahkan di kawasan Tanah Abang. Hal tersebut dilakukan usai viralnya pemasangan tarif tinggi bagi kendaraan hingga mencapai Rp100.000. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah menertibkan kehadiran jukir liar di sepanjang kawasan Tanah Abang. Bang Dul menyoroti kehadiran jukir liar ini merupakan hal wajar pada momentum tertentu setiap tahunnya. Kendati demikian, penertiban akan tetap dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang berada di kawasan Tanah Abang. Kepastian penanganan ini diungkap Bang Dul usai menghadiri Festival Imlek di Bundaran HI pada Selasa malam. Itu udah paham lah kita. Bukan berarti kita toleransi, tapi semuanya juga ditertibkan. Tapi marilah kita coba paham, ini kan situasi setahun sekali. Ini macet. 1 tahun sekali nggak apa-apa. Tapi artinya jukir-jukir itu sudah dibenahi. Ya terpaksa ditindak juga, ada yang ditangkap, dikasih pembinaan. Itu udah hal biasa lah. Mudah-mudahan itu akan menjadi jauh lebih baik lagi. Ya. Tapi akan ditingkatkan nggak Pak? Oh pasti. Buat Satpol PP? Pasti Satpol PP, polisi juga udah turun, teman-teman dari TNI juga sudah turun. Kemudian kita juga ada pamong apa namanya Satpol PP khusus pariwisata juga udah turun. Tapi artinya marilah kita sambut ini. Ini kan awal nih, baru nih.
Ya mudah-mudahan nanti saya kan dalam 2-3 hari akan jauh lebih tertib. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. 9 orang terjebak di Sorasa Barasok berhasil dievakuasi. Informasi selengkapnya sejadah, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari tim SAR gabungan yang berhasil evakuasi 9 orang terjebak di kawasan Sorasa Basorok, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat pada 17 Februari 2026. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang menerima informasi adanya 9 orang terjebak di kawasan Sarasah Barasok, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, 16 Februari 2026. Berdasarkan laporan, 9 orang tersebut berangkat ke Sarasah Barasok pada siang hari. Namun pada sore hari, hujan lebat mengguyur kawasan tersebut, hingga debit air sungai meningkat secara tiba-tiba. Kondisi ini membuat para korban terjebak di sekitar aliran sungai dan tidak dapat kembali ke jalur semula, sehingga membutuhkan bantuan evakuasi. Merespon laporan tersebut, tim rescue pos SAR 50 Kota berangkat ke lokasi. Sesampainya di lokasi pada dini hari, tim rescue berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan dan melakukan evakuasi. Pada Selasa pagi, seluruh korban berhasil dievakuasi ke lokasi yang aman di perumahan warga dalam keadaan selamat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan pemuda hanyut di Sungai Kualuh, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Lubuhan Batu Utara pada 16 Februari 2026. Korban ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi awal kejadian. Korban atas nama Bambang, 28 tahun, diketahui bersama beberapa rekannya tengah melakukan aktivitas di sekitar Sungai Kualuh dan berniat menyeberang dengan berenang pada Sabtu 14 Februari 2026 sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Diduga korban tidak mampu menahan derasnya arus sungai sehingga hanyut dan menghilang dari pandangan. Warga setempat sempat melakukan pencarian manual namun belum berhasil hingga melaporkannya ke kantor SAR Medan. Merespon laporan tersebut, tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir aliran sungai menggunakan perahu karet dan pemantauan di sepanjang bantaran sungai. Korban akhirnya ditemukan pada Senin dini hari 16 Februari 2026 pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 500 meter dari lokasi awal kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke kepolisian sektor Tangerang yang masih mendalami motif penemuan jenazah seorang pemuda di areal Mall Tang City, Kota Tangerang, Banten. Dugaan sementara pemuda ini nekat mengakhiri hidupnya dengan cara lompat dari lantai 3 area parkir P6. CCTV Mall Tang City merekam seorang mahasiswa berinisial AHM di dekat pagar pembatas lantai 3 area parkir P6 Mall Tang City. Rekaman ini menunjukkan detik-detik terakhir sebelum akhirnya pemuda ini ditemukan petugas keamanan tewas di lantai dasar gedung Mall Tang City. Korban ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di bagian kepala. Polisi dari tim identifikasi Polres Metro Tangerang Kota melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti milik korban. Dugaan sementara, korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat. Kapolsek Tangerang, Kompol Suyatno mengatakan masih mendalami motif korban nekat melompat. Polisi meminta pihak Mall Tang City untuk memberikan pagar tambahan di areal parkir sebagai penghalang agar tidak terjadi kejadian serupa di kemudian hari. Sekira jam 16.45 ya, ditemukan seorang laki-laki ataupun pemuda berinisial AHM ya, ditemukan meninggal di lantai ataupun di luar Tang City ya. Nah, kemudian untuk korban meninggal dunia, untuk motif kita sampai saat ini masih mendalami, jadi kita belum bisa menentukan motifnya ya, lagi kita dalami. Lanjut, kami sudah menyampaikan juga kepada pihak Tang City
untuk selalu berupaya memberikan keamanan ya, yaitu masing-masing lantai parkiran biar ada pagar pembatas ya, sehingga untuk mempersulit jika ada orang mungkin mau loncat ataupun mau yang lain bagaimana, sehingga bisa terhalang. Selanjutnya, jenazah AHM dievakuasi menuju kamar jenazah RSUD Kabupaten Tangerang guna proses autopsi. Petugas mengembalikan barang bukti berupa surat yang diduga berisi pesan terakhir, kunci motor, telepon genggam, serta sandal milik korban kepada pihak keluarga. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sedangkan seorang ibu rumah tangga ditemukan meninggal dunia setelah diterkam buaya saat mencari kerang di Sungai Luan Boya, Desa Bulu Hadek, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, Aceh. Korban ditemukan dalam kondisi masih dalam cengkeraman mulut buaya pada Minggu siang 15 Februari 2026. Korban diketahui berinisial JW berusia 35 tahun, seorang ibu rumah tangga warga Desa Bulu Hadek. Saat kejadian, korban sedang mencari kerang bersama rekannya di Sungai Luan Boya. Berdasarkan keterangan kepolisian, kejadian bermula pada Minggu 15 Februari 2026 pagi, sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Korban dan rekannya turun ke sungai untuk mencari kerang. Namun sekitar pukul 11 siang, rekan korban merasa curiga karena tidak melihat keberadaan korban meski telah dipanggil berulang kali. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada warga dan keluarga korban. Pencarian melibatkan masyarakat, personil Polsek Teluk Dalam, personil Koramil, serta pemerintah kecamatan setempat. Hasilnya, sekitar pukul 14:30 korban ditemukan masih dalam cengkeraman mulut seekor buaya di pinggir sungai. Upaya evakuasi dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana guna melepaskan korban dari cengkeraman buaya. Korban berhasil dievakuasi namun dalam kondisi meninggal dunia. Kapolsek Teluk Dalam Ibda Zaidur membenarkan peristiwa ini dan menyatakan jasad almarhumah telah dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum Desa Bulu Hadek. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas di sekitar sungai seperti mencari kerang, memancing, atau mandi agar lebih waspada dan menghindari sementara perairan yang rawan kehadiran buaya. Sementara itu, Camat Teluk Dalam Andrik Dasandra menginstruksikan seluruh kepala desa untuk mengimbau warga agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai dan muara. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lain mengenai pelaku begal bersenjata api di Palembang, Sumatera Selatan yang nekat melompat ke sungai di belakang rumahnya saat polisi hendak menangkapnya. Pelaku akhirnya menyerahkan diri setelah mendengar tembakan peringatan dari polisi. Tembakan peringatan ke udara dilepaskan petugas saat mengejar pelaku pencurian dengan kekerasan di rumahnya di kawasan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri dengan cara melompat ke sungai di belakang rumahnya dan berenang sejauh 2 meter. Namun pelaku akhirnya menyerah setelah polisi mengepung rumah pelaku dari segala arah. Pelaku SK, warga Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ini sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kasus pencurian dan kekerasan. Pelaku diduga membegal seorang pengendara di atas jembatan Musi 4 Palembang pada Sabtu 13 Februari 2026 lalu. Korban yang saat itu tengah berkendara seorang diri ditendang oleh pelaku hingga terjatuh dan terluka. Pelaku lalu mengambil uang dan motor korban dengan menodongkan senjata api hingga korban ketakutan. Motor korban lalu dijual dengan harga 1,6 juta rupiah. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata api yang ternyata hanya senjata mainan. Waktu kejadian pelaku sempat menceburkan diri ke sungai. Melarikan diri ke sungai. Tapi berhasil ditangkap ya, Bang? Alhamdulillah sudah berhasil ya kita tangkap. Bang, pelaku katanya mempunyai senjata, Bang. Senjata itu jenis apa sih? Untuk senjata api itu mainan ya, mainan. Modusnya seperti apa waktu dia? Untuk modusnya melaksanakan penyetopan ya, stop, korbannya di stop, rame-rame kemudian diancam dengan menggunakan diduga senjata api. Ternyata setelah dicek mainan ya, kemudian menendang korban dan mengambil 1 unit sepeda motor beserta uang. Korbannya itu terluka ya, Bang? Iya, korbannya mengalami luka di bagian tangan, kepala, dan kaki. Polisi masih memburu pelaku lainnya berinisial Y yang masih bebas berkeliaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sedangkan kecelakaan tunggal menimpa mobil odong-odong di Jalan Parigi Tarogong, Desa Mekarsari Rumpin, Bogor pada Senin siang, 16 Februari 2026. Kendaraan yang mengangkut rombongan wisata diduga gagal menanjak di tanjakan Tarogong dan terperosok ke jurang sedalam 3 meter.
Odong-odong ini terperosok ke dalam jurang sedalam 3 meter di Jalan Parigi Tarogong, Desa Mekarsari, Rumpin, Bogor, pada Senin siang 16 Februari 2026. Saat itu, odong-odong tengah melaju dari arah Parung Panjang usai mengantar rombongan berwisata. Menurut warga sekitar, odong-odong diduga tidak kuat menanjak saat melintasi tanjakan Tarogong. Akibatnya, kendaraan mundur dan terperosok ke jurang di perbatasan Kecamatan Rumpin dan Parung Panjang dengan kedalaman sekitar 3 meter. Saksi menyebut kendaraan dalam muatan penuh yang didominasi anak dan ibu warga Pedurenan, Gunung Sindur. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Para penumpang hanya mengalami luka lecet dan memar dan telah dibawa ke klinik di Cicangkal, Rumpin, guna mendapatkan perawatan. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Informasi lain dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota menggagalkan upaya penyelundupan 25 kg narkoba jenis sabu yang akan dikirim dari Medan menuju kota Tangerang, Banten melalui jalur laut. Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota menangkap 2 orang pelaku berinisial SP dan IW saat hendak mengantarkan narkoba jenis sabu seberat 25 kg melalui jalur laut dari Medan menuju kota Tangerang. Penangkapan dilakukan di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Hasil kerjasama dengan petugas bea dan cukai setempat. Kedua pelaku diketahui merupakan residivis kasus narkoba yang tergabung dalam jaringan narkotika internasional. Untuk mengelabui petugas, sabu tersebut disimpan di dalam 2 buah koper yang kemudian ditutupi stroller anak-anak sehingga terlihat seperti barang bawaan keluarga yang hendak mudik. Koper berisi narkoba itu diangkut menggunakan mobil mewah jenis Toyota Alphard agar tidak menarik kecurigaan petugas. Saat gelar perkara pada Rabu siang, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Jahwari menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan kedua tersangka, mereka dikendalikan oleh seorang pelaku lain berinisial SM yang saat ini berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Jajaran Sat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota berikut juga koordinasi. Di sini ada dari Dirjen Bea Cukai Pusat, kemudian Provinsi Jawa Barat dan Purwakarta. Kita berhasil, tim Narkoba Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap narkotika jenis sabu jaringan internasional sebanyak berat bruto 25 kg, di mana barang bukti sabu bruto 25 kg ini dibawa dengan menggunakan 1 unit mobil Alphard ya, warna putih. Kemudian pergerakan dari kota Medan menuju kota Tangerang. Nah, alhamdulillah dari hasil target yang sudah kita targetkan sebelumnya, karena ini adalah pengungkapan jaringan-jaringan sebelumnya yang sudah kita ungkap, kita dapat informasi bahwa 1 mobil Alphard ini posisi hari Jumat itu berada di Pelabuhan Patimban ya, di Purwakarta. Dengan berkat bantuan BC ya, Bea Cukai, kita bersama-sama satu tim langsung melakukan upaya penggeledahan bahwa benar dalam 1 unit mobil Alphard itu ya berisikan barang-barang seperti modus mudik ya, ditutupi dengan back cover, ditaruh di posisi tengah mobil Alphard, kemudian stroller anak-anak. Atas perbuatan keduanya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Jurnalis Simpo TV melaporkan. Sedangkan aksi pencurian terjadi di rumah pompa polder air yang berada di perumahan Villa Indah Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku membawa kabur 2 aku serta menguras solar mesin pompa polder air yang biasa digunakan saat banjir melanda permukiman. Dua aki dan 20 liter solar yang berada di rumah pompa polder di perumahan Villa Indah Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat, raib. Menurut salah seorang warga, aksi pencurian terjadi saat lokasi dalam keadaan sepi. Barang yang dicuri ini berfungsi menampung air banjir dari pemukiman warga sebelum dialirkan ke Kali Mangseng. Tahunnya Pak, pencurian? Tanggal 15. Oh, 15 Februari ya. Itu apa aja Pak yang dicuri Pak? Aki 2 biji, sama solar disedot semua dihabisin. Berapa liter Pak solar? Wah, kurang tahu saya. Itu penuh itu solar. Diperkirakan ada berapa? 5 liter lebih.
bisa 20 liter lebih tuh. 20 liter. Ini berarti baru pertama kali kejadian apa udah sering, Pak? Ini yang hilang ini udah 2 kali nih aki. Sementara penjaga rumah pompa polder air mengatakan pelaku masuk dengan cara merusak gembok dan mengambil 2 aki dan 20 liter solar. Menurut dia, aksi pencurian ini sudah terjadi berkali-kali. Sebelumnya, sejumlah peralatan seperti sanyo, aki, dan barang lain yang bisa dijual juga pernah hilang. Aki kayaknya sama aki 2 biji. Dia aki 2 biji. Sama apa, Pak? Solar disedot ya. Solar kayaknya sedikit. Solar kira-kira berapa liter? 20 literan. 20 liter. Iya. Kalau pelaku itu masuk pakai apa, Pak? Hah? Pelaku masuk pakai dugaannya? Dirusakin, gembok dirusakin. Pakai linggis rasanya itu ya? Pakainya apa, Pak? Tang kayaknya saya lihat. Jadi iya, jadi dia punya gembok sudah nggak bisa pakai lagi. Bukan pakai cairan kimia, bukan? Ada pakai cairan kimia juga. Iya, bagian dalam pakai cairan kimia kayaknya, nggak bukan. Kayak dia punya gemboknya yang agak bagus punya. Jadi dia pakai cairan kimia itu. Pak, ini kejadian baru pertama, Pak? Bukan baru pertama. Saya punya sanyo banyak yang hilang deh. Kalau di sini sudah banyak yang hilang. Udah berapa kali? Sudah berapa kali? Berapa, Pak? Udah berapa kali? Di polder ini udah berapa kali, Pak? Ada 3 kali kali. 3 kali ya? Dan aki semua yang diambil? Aki, sanyo, semua yang ada di situ yang bisa dijadiin duit, ya mereka ambil. Itu kalau satu aki itu diperkirakan harganya berapa? Yang baru aja sudah 1,2. Iya, bisa 3 juta. 1,2. 1.200.000. Itu baik 80 ampere ya, jadi dia lebih mahal. Kalau ini hilang tuh laporannya ke RW apa ke Pemkot atau gimana sih, Pak? Aku dari sana nggak mau tahu, ke warga dong, ke RW. Jadi RW yang langsung beli, baru RW beli satu yang 80 ampere, baru saya bawa pulang sekarang, akinya saya bawa pulang ke rumah, saya kurang nyaman taruh di sini. Akibat pencurian ini, kerugian ditaksir mencapai 3 juta rupiah, dan saat ini baru 1 aki yang diganti. Kasus pencurian kini ditangani Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dari Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Mojokerto Kota menggelar rekonstruksi kasus pembobolan toko retail Alfamart di Kedundung Kota Mojokerto pada Senin 16 Februari 2026. Rekonstruksi digelar untuk memperagakan aksi pencurian yang dilakukan tersangka pada Januari lalu. Tersangka berinisial MIG berusia 26 tahun dihadirkan langsung ke tempat kejadian perkara dengan mengenakan baju tahanan. Dalam rekonstruksi, tersangka memeragakan seluruh rangkaian aksi pencurian yang dilakukannya. Peristiwa pencurian ini terjadi pada Jumat 23 Januari 2026 dini hari. Saat itu, kondisi toko dalam keadaan tutup. Tersangka yang berprofesi sebagai pengamen masuk ke dalam toko dengan cara memanjat pohon beringin di depan toko. Setelah itu, pelaku menjebol plafon untuk masuk ke dalam area toko. Setelah berhasil masuk, tersangka mengambil uang tunai sebesar Rp700.000 di laci kasir, serta 1 unit telepon genggam merek Samsung. Sejumlah barang lain seperti kartu perdana dan rokok di area etalase kasir juga turut digasak. Total kerugian akibat aksi pencurian ini ditaksir mencapai Rp3 juta. Sebelum meninggalkan lokasi, tersangka sempat meminum minuman yang ada di dalam kulkas toko. Pelaku kemudian melarikan diri melalui jalur yang sama. Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil menangkap tersangka pada Sabtu, 11 Februari 2026 di rumah pacarnya yang berada di Kabupaten Jombang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tentang pencurian dengan pemberatan. Tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Bagus Paulana, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lansia menjadi korban perampokan di rumahnya di Desa Pangkalapari, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Selasa 17 Februari 2026 dini hari. Emas seberat 20 gram berupa gelang, cincin, dan kalung yang dipakai korban dilucuti pelaku. Nasib palang dialami Mak Junsinah berusia 60 tahun, warga Blok Sigar Kupat, Desa Pangkalapari, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Wanita lansia ini menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Emas seberat 20 gram berupa gelang, cincin, dan kalungnya dilucuti di bawah ancaman dibunuh pelaku pada Selasa 17 Februari 2026 dini hari pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku memasuki rumah korban dengan mencongkel jendela rumah depan saat korban tinggal di rumahnya sendirian tanpa ditemani keluarganya. Saat itu, mulut korban dibekap tangan kiri pelaku dan
perhiasan emas yang dipakai korban dilucuti pelaku menggunakan tangan kanannya. Usai menggondol emas, pelaku kemudian kabur melalui jendela depan rumah korban di Keheningan Malang. Atas peristiwa ini, korban kemudian melapor ke aparat pemerintah desa Pangkalan Pari dan ditindaklanjuti ke Polsek Jati 7 guna dilakukan penyelidikan. Aparat kepolisian sektor Jati 7 dan Polres Majalengka kemudian melakukan olah TKP dan mencari sidik jari pelaku. Kemeko kita ditutupi karo tangan, kono nang uang to, karo uangnya nggak berayang nang gulu, ngerang kalung kuningan, karo kita nang konflik, teriak-teriak, tak bunuh konon. Berarti ngancam-ngancam ibu ya? Iya, kon tadi kita naku, wis beli ngomong ke tindak kalau respek. Sementara itu, Kaur Umum Desa Pangkalan Pari, Lukman, menjelaskan saat menerima laporan pelaku sudah jauh. Namun aparat kepolisian langsung menindaklanjuti kejadian ini untuk segera dilakukan penyelidikan. Ada warga laporan ke pos keamanan, aku langsung ke TKP ke sini. Ya udah, pelakunya udah jauh. Udah gitu aja dari pihak desa. Terus pagi lapor sama kepolisian, alhamdulillah pihak kepolisian langsung ke sini. Kalau info dari warga apa Pak kehilangan? Kehilangan berupa emas, gelang, cincin, kalung, ya sekitar 50 jutaan kalau di total. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, seorang pengendara mengalami kecelakaan lalu lintas di depan halte DOM samping Pelabuhan Pelni Sorong pada Senin sore 16 Februari 2026. Naasnya, sepeda motor korban Raib dibawa lari pencuri saat korban hendak diberikan pertolongan warga sekitar. Kecelakaan sepeda motor terjadi di depan halte DOM tepat di samping Pelabuhan Pelni Sorong Senin sore 16 Februari 2026. Pengendara motor tergeletak dan diberikan pertolongan warga sekitar. Naasnya saat korban sedang diberikan pertolongan, seorang pencuri terlihat nekat membawa lari sepeda motor korban yang terjatuh. Warga geram dan mengutuk perbuatan pencuri yang memanfaatkan momentum kecelakaan untuk mencuri kendaraan sepeda motor. Pihak berwenang diharapkan segera menindaklanjuti dan mengungkap pelaku pencurian ini. Feren Putri, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita malam ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.